Ini terakhir kalinya gue mengkonfirmasi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang seputar trianomali ya. Jadi ini sekaligus penutup. Jadi gue nggak akan lagi gubris misalkan ada yang komen lu mah ngada-ngada bang, misalkan lu mah gini-gini, nggak akan lagi lah gue itu. Yang penting gue udah konfirmasi bahwa gue punya pengalaman yang bisa membantah pengalaman dari trianomali gitu. Gue dulu pernah mimpi, nggak tahu nih kalian nih pernah nggak ngerasain, jadi pernah mimpi dikejar sama setan. Nah, hantu ya, pernah ya? Pernah pasti. Terus gue yang gue lakuin waktu itu langsung dong, kan gue kan refleks, gue nih orang Kristen, jadi langsung gue ambil salib, langsung gue kasih dalam nama Tuhan Yesus gitu kan. Kayak gitu, lu kayak gitu juga. Posisinya itu di mana? Di rumah gitu. Hah? Di rumah. Di posisinya yang atau gelap aja, di mimpi gitu kan, itu kan mimpi gitu, maksudnya gue mimpi kan. Mimpi tapi seperti nyata gitu, kayak nyata, kayak benar-benar dikejar gitu. Nah terus gue kayak lakuin itu, terus apa yang terjadi? Kira-kira apakah setan itu langsung menghilang atau sebaliknya? Kayak yang menghilang. Menghilang dari kenyataan gitu ya. Nggak, jadi yang terjadi itu malah si iblisnya, setan itu malah makin menjadi. Dia malah tetap mengejar saya gitu. Jadi nggak mempan tuh salib sama perkataan gue itu nggak mempan. Memikul salib itu nggak perjalanan yang bukan mudah. Nah makanya kalau kata gue, apa pengalaman dari trianomali tadi yang dia bilang Yesus langsung membantu, terus setan itu langsung hilang. Gue rasa nggak kayak gitu. Di orang Kristen tuh ada saatnya di mana setan itu bisa menang melawan kamu gitu. Nah disitulah justru iman kita diuji. Benar nggak sih kamu tetap ikut Tuhan? Gue mau tanya nih ya ke lu tahu kan kayak di YouTube gitu kan, lu pasti sering buka YouTube gitu kan. Terus suka nonton apa kayak kesaksian rohani gitu kan. Nah terus mereka ngaku lah ketemu Yesus, nah ketemu yang mereka bilang Tuhan, atau ketemu siapalah yang dianggap makhluk astral gitu ya. Dapat penglihatan gitu. Penglihatan atau pengalaman yang gak masuk akal lah, bisa gue bilang gitu ya, yang di luar akal logis manusia. Nah, gue ada satu video gitu yang ngebahas tentang trianomali. Lo tau nggak trianomali? Nah, pada nggak? Nah, jadi mereka tuh dibilang kayak orang-orang sekelompok indigo gitu. Mereka bilang punya pengalaman ketemu sama Yesus. Bayangin. Oke, itu nggak masalah sih, kita tahu lah apakah bentuk fisik atau pengalaman seperti yang lo bilang tadi, itu nggak masalah. Cuman yang kedua, di dalam pengalamannya itu mereka bilang Yesus itu pertama galak, galak Yesus. Kedua, Yesus itu strict orangnya, Ketiga, Yesus itu seperti full dark jokes, tahu kan dark jokes ya, kayak yang kita lihat di stand up comedy. Nah itu yang gue kritik, karena menurut gue itu sama sekali nggak alkitabiah. Itu nggak ada dalam firman Tuhan Yesus itu seperti itu gitu ya. Mungkin nanti banyak yang bilang, kamu kan gak punya pengalaman kayak gitu, coba spill pengalaman kamu kayak gitu lah, misalnya gitu kan. Makanya nih gue mau gue coba jelasin lewat video kita kali ini, karena pertama nanti sobat Sarum pun bisa lihat ya, nanti gue sertain di sini. Jadi ada satu sobat yang gue bilang, gue tetap anggap dia sobat. Dia tuh bilang gini, admin ya, tolong kalau memang kamu nggak setuju dengan apa yang kamu bilang terhadap kesaksian lah atau pernyataan dari video yang gue kritik waktu itu gitu ya, tolong sertakan pengalaman kamu yang sama, tapi itu tuh bisa membantah opini mereka lah. Gue yakin sebenarnya setiap manusia punya pengalaman kayak gitu. Nah, gue nggak masuk ke gue dulu, tapi gue pengen tanya ke lu dulu nih, ya boleh ya? Jadi kalau lu sendiri gimana nih, punya nggak pengalaman kayak pengalaman spiritual lah, gue bilang gitu, pribadi? Dari Ici sendiri sih kayak gimana ya, kayak bukan mungkin lebih ke arah mukjizat gitu. Mukjizat, bisa lah masuk spiritual ya? Iya, masih masuk lah. Masuk. Jadi waktu itu tuh pernah ada acara keluarga, acara kecilan, jalan-jalan gitu ke pantai. Ke pantai itu tuh waktu itu lagi berenang gitu, masih di pinggiran kan, karena baru nih nyoba-nyoba. Masih ya semata kaki lah, sebetis. Ya pas lagi situ udah
nyoba-nyoba kayak masih cetek segini mah, coba ke tengah-tengah gitu, tengah, terus sedengkul naik lagi sampai udah sepinggang nih. Sebenarnya hati kayak ada, udahlah nggak usah ini lagi, yang ada ntar bisa malah ke bawah ombak kan makin bahaya gitu. Tapi di situ kayak gue bisa gitu kan, kuat gue berenang juga ke pinggir lagi gitu. Sampai situ sampai naik. Nah pas udah pengen hampir di atas pinggang tuh kayak gimana ya, tiba-tiba pasir kan, namanya pasir kan pasti Ambles gitu kali. Iya, dalam air kan gitu. Dia pas lagi nginjek tuh, diinjek rembes pasirnya. Nah itu udah langsung ke dalam gitu, langsung panik kan, panik. Udah panik, udah tuh pasrah sambil nyebut ya kayak Tuhan Yesus tolong atau gimana gitu, sambil berenang gitu kan. Nah dari situ pas merem nih pastinya lagi merem, sambil entah kemana arahnya nggak tahu. Nah di situ tuh kayak ada rasa gimana ya, dari belakang nih kayak ada yang dorong gitu. Entah kalau orang-orang kan mikirnya yang paling ombak yang lagi naik, perasaan lu aja kali ya kan ya. Nah pas itu kayak ada yang ngedorong udah gitu, kayak merasa pasti bisa gitu. Akhirnya udah berenang. Nah di situ udah sempet manggilin abang tuh, nah malah ketawa-tawa. Jadi dari luar sangkanya lagi ngeledek gitu kan, matanya udah panik tuh pokoknya. Dan puji Tuhan bisa sampai ke pinggir sih. Nah dari itu tuh kayak ada trauma dikit mah ada. Oke. Nah dari kejadian itu pasti ada dong yang bisa lu tarik kesimpulannya atau dibilang hikmahnya lah gitu ya istilahnya. Ya. Apa kalau misalkan jadi kayak tambah rajin nih ibadahnya, atau lu jadi bertobat atau gimana? Lebih lebih bisa memikir sebelum melakukan sesuatu sih. Mikir sebelum memikirkan dulu lah gitu. Pikir ini lu berbuat pasti ada resikonya kan. Lu harus bisa lebih pikirin ke situ. Terus lebih banyak berdoa sih. Sebelum kita melakukan sesuatu tuh pasti diawali dengan doa. Kayak lu bangun tidur pasti harus doa, sebelum makan harus doa kan, itu sebelumnya kan. Kayak kita masuk ke konteks yang tadi yang lagi berenang itu kan, sebelum berenang harusnya berdoa dulu kan, minta perlindungan apa gini di pantai. Ya lebih ke situ sih. Oke, terus dari situ ada nggak lo kayak pengen memberitakan pengalaman lu gitu? Istilahnya kalau kita kan kesaksian lah gitu, kayak kesaksian lah apa yang gua rasain biar orang lain tuh tahu tentang siapa sih Tuhan gua gitu kan? Ada nggak kayak gitu? Kebetulan dari situ juga banyak sih, kayak setelah dari kejadian tuh kayak cerita ke teman sekolah tuh ada. Sampai kayak misalnya pas dari situ kan besoknya sekolah tuh, masuk ke sekolah kayak cerita nih, kemarin gua hampir mati gitu. Kenapa emangnya? Gara-gara gua kan berenang di pantai. Nah gua tuh sok-sokan gitu, udah tau nggak bisa berenang masih aja gitu kan, masih aja gua ke tengah-tengah. Terus sampai temen tuh, lu nggak bisa berenang masa udah pengen keseret ombak masih bisa ini. Terus kayak dijelasin lah pelan-pelan, kayak entah kenapa gue kayak terima mujizat aja. Terus dia tuh kan nggak ngerti ya, karena dia muslim kan, dia nggak ngerti mujizat maksudnya mujizat apa sih. Kalau di agama lu kalau kata apa ya, lebih ke agamanya dia nih yang muslim ini. Iya. Hidayah. Iya. Dapat hidayah gitu kan. Kayak gimana ya? Terus pas setelah jelasin ya, gue nih nggak tahu kenapa pas gue udah nggak sadar kan, udah merem, gue sambil benang pinggir entah kemana itu arahnya, berdoa. Berdoa juga bukan sekedar kayak berdoa lu panjang lebar gitu, kayak berdoa tuh lu minta pertolongan doang, lu sebut nama Tuhan tolong gitu. Nah situ dia ngerti sampai pelan-pelan kan. Dan akhirnya sejak di situ banyak yang sering kayak nanya-nanya tentang apa sih kayak firman Tuhan tuh kayak gimana gitu. Nah kebetulan kan Niki sendiri jarang baca Alkitab kan, kayak kurang paham lah gitu. Nah akhirnya dari semenjak itu ya perubahan dalam hidup Niki sih lebih ke arah kayak, berarti gue harus lebih tahu nih makna dari setiap ayat Alkitab tuh harus tahu gitu. Akhirnya karena sebenarnya membaca kan ini agak suka membaca, cuman kurang aja. Jadi lebih ke arah kayak ngedengerin
dari Instagram gitu kan, postingan yang rohani gitu ya, ada ayat-ayatnya. Jadi kan biasanya suka ada di maknanya tuh apa kayak gitu, diperjelas lah arti dari ayat itu. Renungan-renungannya gitu ya. Jadi semenjak ada yang nanya, jadi jawabnya bisa lebih inilah. Berarti dari yang pengalaman lu punya hasrat ya, pengen membagikan itu ke orang lain, dan supaya orang lain juga mengenal siapa Tuhan lu gitu kan. Lu di situ benar-benar spontan bahwa sebutin bahwa ya Tuhan saya Yesus gitu. Yesus itu Tuhan lah. Lu ada pengakuan kayak gitu. Atau lu bilang pokoknya Tuhan aja, Tuhan kan contoh ya, maaf ya, misalkan Tuhan agamanya Muslim gitu kan, Tuhan agamanya Buddha, Konghucu dan sebagainya macamnya, atau lu spesifik kasih tahu namanya. Namanya. Oke. Tujuan lu apa kayak gitu? Agar apa ya namanya, apa sih kalau kita punya kan, kalau bahasa dunianya lu kalau punya ilmu terus berbagi karena memberitakan Injil. Iya. Yang lebih ininya pernah ingat kata apa ya di firman Tuhan tuh kayak ikutlah aku jadilah penjala manusia. Nah, dari situ tuh kayak lebih sebenarnya tujuan dari ngasih tahu cerita itu tuh bukan karena semata-mata pengen cuman perkenalkan, oh berarti ini bisa ngasih mujizat atau iya. Lebih karena kayak ada hati sih, lu tuh harus percaya gitu. Oh iya. Jadi lu perkenalkan siapa Tuhan lu, dan lu percayalah gitu supaya lu mendapatkan, kan kalau di Kristen kan dapat keselamatan ya. Iya. Supaya lu juga selamat gitu kan. Nah oke. Jadi itu gua dapat lah poinnya ya. Nah jadi kalau gua simpulkan ya apa yang lu alamin gitu ya, itu kayaknya agak bertolak belakang sama yang gua lihat di ini. Sorry ya, bukan gua menjudge gitu ya, tapi ini kan yang gua nilai gitu ya, Sobat Sarumpun. Jadi kalau di videonya Trianomali gitu ya, itu sama sekali nggak ada pernyataan mereka bahwa Yesus itu adalah Allah atau Tuhan gitu. Pokoknya ketika mereka membantu klien mereka yang misalkan kan mereka itu indigo, mereka kan membantu orang-orang yang butuh pertolongan gitu ya, mereka bilang ada salah satunya dia itu berdoanya bukan ke Yesus, dia akuin itu di videonya. Terus yang dia sebut itu namanya adalah sang pencipta atau sang sumber lah gitu. Nah, tapi anehnya di dalam setiap pengalaman dia lah gitu ya, itu Yesus selalu membantu dia gitu. Sedangkan dia tidak meminta pertolongan ke Yesusnya, tapi dia minta pertolongan ke sang sumber. So, are you still pray to Jesus or? Jawaban singkatnya no. Oke. I pray to the source of everything. Gue menyebutnya Tuhan, as simple as that. Dia sebut gitu, tapi di setiap pengalaman dia ada kadang-kadang Yesus datang gitu membantu dia gitu. Nah itu menurut lu gimana, masuk akal nggak kayak gitu menurut lu sendiri? Ini dia bisa nggak terjadi, misalkan lu nih ya Kristen, lu minta tolongnya sama, padahal lu udah tahu Yesus dong, kan Tuhan, tapi lu minta tolongnya sama katakanlah sang pencipta gitu ya, tapi lu nggak ngaku Yesus itu sebagai Tuhan gitu. Tapi Yesus membantu kamu di setiap kamu minta sama sang yang Allah yang ini nih, yang dibilang sang pencipta ini gitu. Kalau secara dipikir-pikir nggak masuk akal. Masuk akal ya? Iya, aneh aja. Masuk akal. Kalau misalnya dipikir-pikir secara langsung ketika lu minta tolong sama itu, ibaratkan Tuhan ya, lu minta tolong sama Tuhan, kan nggak mungkin Tuhan kayak nyuruh anak buahnya dong. Nah, ya itu. Pasti kan Tuhan yang nolong. Tuhan langsung kan. Apalagi lu ngomong kayak lu tuh ketemu. Berarti kan Tuhannya siapa? Iya itu makanya. Nah, iya. Maksudnya gini loh. Ini kameramen gue ajak ngomong ya. Maksudnya gini loh. Ketika lu mau minta tolong sama Yesus gitu kan otomatis lu berdoanya sama Yesus sebagai Tuhan, ya kan? Nggak mungkin lu ngomongnya lu udah tahu Yesus tapi lu nggak minta sama Yesus gitu. Kan aneh. Iya maksudnya jadi kayak lu munafik dong gitu ya kan? Iya, nggak make sense sama pernyataan dia. Iya, nah aneh aja gitu, lu udah tahu Yesus itu Tuhan, tapi lu nggak minta tolong sama Yesusnya, tapi lu minta tolong sama Allah yang lu sebut apalah sang sumber. Nah itu yang pengen gua klarifikasi. Nah makanya buat sobat-sobat Sarumpun yang mungkin beragama Kristen ya, karena firman Tuhan kan katakan 1 Yohanes 4 ayat 1-3, ujilah setiap roh, ya kan? Kalau misalkan dibilang roh itu tidak memuliakan nama Kristus, maka dia bukan berasal dari Allah. Kalau dia
menghujat Kristus, bahkan disebut adalah antikris gitu kan. Nah itu menurut gua kenapa gua bisa ngomong bahwa salah satunya ya, mohon maaf, apa yang disaksikan, apa yang dialami oleh Trianomali ini bertentangan sama firman Tuhan, sama sabda Allah, karena tidak make sense gitu. Yang pertama itu berlawanan dengan firman Tuhan. Yang kedua, kalau kata Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19 ini ya, jangan menambah-nambahkan ayat firman Tuhan, jangan menambah-nambahkan perkataan-perkataan ini atau mengurang-urangi perkataan ini. Jadi kalau pengalaman-pengalaman yang mereka sebutkan tadi, ketemu Yesus itu galak, Yesus itu dark jokes, kemudian ada lagi tuh mereka bilang Yesus itu ada di dimensi di mana ada dibilang tuh kayak Yesus itu bersama dengan jajaran-jajarannya lah, tidak ada Yesus, ada siapa lagi gitu. Jadi Yesus ada di dimensi situ gitu ya. Nah itu kan nggak ada di Alkitab tuh ya kan. Pokoknya di Alkitab itu Yesus itu bersama dengan Bapa, itu aja titik ya kan. Di sebelah Bapa, dan Bapa itu kan udah pasti tingkatan paling tinggi kan. Nah kalau di kesaksian yang mereka bilang itu Yesus itu nggak dibilang Yesus ada di dalam dimensi tertinggi, tapi ada di dimensi yang bersama dengan jajaran-jajarannya lah, entahkah itu misalkan nabi yang lainnya gitu ya. Jadi Yesus itu bisa aja bersama dengan Muhammad, bersama dengan Siddhartha Gautama, pokoknya itulah level Yesus di situ. Nah itu kan menambah-nambahi dong apa yang ada di firman Tuhan. Itu dua dasar yang bisa gua kasih untuk kalian yang mungkin masih ngotot aja gitu yang membela Trianomali ini gitu. Ini bukan berarti gue menghujat Trianomali, tapi gue pengen ngelurusin gitu ya kalian semua. Nah, jadi kenapa gue mengatakan seperti ini dan kenapa gue berani bilang bahwa Trianomali ini bertentangan dengan firman Tuhan? Karena apa yang mereka katakan itu sekali lagi itu bertentangan dengan inti firman Tuhan. Nah, misalkan kayak pengalaman lu Ki. Kan lu kan tadi bilang setelah lu mengalami itu kan mujizat lah katakan gitu ya. Lu kan jadi pengen memberitakan itu ke orang lain supaya orang lain itu selamat gitu ya. Sebenarnya itu udah memenuhi inti dari Injil atau Alkitab. Karena inti Alkitab itu pertama, kita harus mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah Anak atau Allah Putra. Itu dicatat dalam keempat Injil secara konsisten, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Semua mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Allah atau Allah Anak, sama aja ya. Nah yang kedua, di situ setiap pengalaman kita atau mimpi kita atau pengalaman berjumpa dengan Yesus itu harus memenuhi bahwa bertobatlah, bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Itu inti kedua. Jadi kalau dalam pengalaman kamu berjumpa dengan Yesus tapi kamu nggak memberitakan bahwa bertobat kamu karena Yesus itu atau kerajaan Allah itu sudah dekat, nah itu nggak memenuhi Alkitab atau Injil. Jadi bisa dikatakan pengalaman kamu adalah pengalaman yang palsu. Yang ketiga, Yesus berkata bahwa aku harus mati dan akan bangkit pada hari ketiga. Itu dicatat dalam 3 Injil, tapi di Injil Yohanes juga ada secara tersirat Yesus bilang bahwa dia memang harus ditinggikan. Itu penggenapan kitab suci Perjanjian Lama. Ya, jadi itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir itu Yesus bilang bahwa dia akan kembali lagi untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Jadi 4 inti perkataan Yesus. Nah kalau di dalam pengalaman kita nih, pengalamannya Iki, itu tidak mencatat 4 bagian itu tidak menceritakan 4 bagian itu, maka itu omong kosong menurut saya. Yang dimuliakan bukan Yesus, tapi yang dimuliakan adalah dirinya sendiri. Saya ambil contoh lah dari pengalaman kamu ya Ki ya. Tadi kamu bilang setelah mendapatkan mujizat itu, terus kamu ceritakan ke orang lain. Kamu ceritakan supaya orang lain selamat, ya kan? Supaya orang lain mengenal siapa sih Tuhannya, siapa sih Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Oke, kamu memenuhi satu tuh syarat, Yesus itu adalah Tuhan. Itu yang pertama. Terus kamu bilang supaya orang lain selamat kan? Itu memenuhi poin bahwa Yesus itu dia akan mati, dia akan bangkit, dan dia akan kembali lagi. Itu untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada dia. Nah, itu sudah memenuhi poin itu. Artinya kesaksian kamu kesaksian yang valid gitu. Karena lu udah punya buahnya, lu udah bersaksi yang logis menurut gue. Ya meskipun lu nggak berjumpa secara fisiknya kan Yesus itu, tapi itu pengalaman yang menurut gue pengalaman yang valid menurut gue. Dan itu sesuai dengan firman Tuhan, konsisten. Saya juga sebagai pengamat dari channel Sarumpun Sabda. Rata-rata dari channel Abang ini kan banyak membahas tentang keberagaman agama ya, beberapa banyak perbedaan juga yang di dalam agama. Pertanyaan saya yang sering muncul di kolom komentar Sobat Sarumpun Sabda, yaitu satu, Bang, yang make sense juga ya sama pembahasan kita kali ini mengenai juga tadi si anomali itu. Sebelum dia mengakui Yesus itu Tuhan apa bukan, paling banyak pertanyaan seperti ini. Bang, tunjukkan ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan. Oke, itu ya. Itu dari dia kan nyebutin itu dari satu Islamnya gitu ya. Iya, karena banyak banget Bang. Oke. Jadi gimana Yesus berkata bahwa Yesus adalah Tuhan? Sebenarnya banyak sih.
kalau kita mau cari secara literal ya, langsung dinyatakan seperti itu. Anda bisa lihat dibuka di apa, Wahyu 1 ayat 8. Coba kamu boleh buka. Ada nggak Wahyu 1 ayat 8? Udah, Pak. Baca ini. Baca ini. Beginilah firman Tuhan. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Oke, itu perkataan Yesus ya. Anda boleh lihat itu cetak merah, artinya itu perkataan Yesus sendiri. Dan coba lihat sebelum ayat itu deh, atas tadi, ayat ke-7-nya. Ayat 7, bentar. Ayat ke-7 demikian firman Tuhan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Pertanyaan gua, Bapak bisa ditikam nggak? Enggak. Berarti hanya Yesus kan? Iya, karena Bapak tidak terlihat bentuk fisiknya. Berarti itu di situ perkataan Yesus dong. Ya kan nggak mungkin perkataan Bapak. Betul. Karena itu kan yang di awan-awan sedang berbicara kan? Iya. Yang di awan-awan itu yang ditikam tadi kan? Iya. Itu berarti Yesus dong. Tahu gue juga penggenapan janji Tuhan yang datang dari awan-awan itu bukan Bapak, Bro. Yesus. Nah, oke, itu yang secara literal. Yang kedua, tapi sebenarnya panjang sih nanti ini Tapi kita. ada lagi guys aja, Bang. yang di Yohanes 13 bukan sih? Oke, ya itu betul tuh. Nah, itu udah jelas banget itu. Apa? Yohanes berapa? 13. Kita buktikan ya sobat sabda. Ini nggak tahu salah atau benar. Yohanes 13. Kalau nggak salah isinya, kamu menyebut aku adalah guru dan Tuhan. Nah, dan katamu itu benar. Tepat. Nah, di Yohanes 13 ayat 13. Mari kita review bareng-bareng. Nanti biar editor masukin ayatnya. Yohanes 13 ayat 13, demikian firman Tuhan. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Oke, baiklah. Lu sendiri punya nggak sih pengalaman-pengalaman gitu? Ini kan kita lagi ngebahas itu tadi ya, ngebahas tentang perjumpaan supranatural gitu, dengan sosok Tuhan. Bukan Kristen ya? Iya, Kristen. Maksud gua, lu punya nggak sih pengalaman-pengalaman yang berjumpa dengan Yesus gitu? Jelas, kalau saya memang kan abang sendiri tahu ya latar belakang gimana, nanti boleh dicantumkan video saya. Oke. Ya. Kalau nanya nih, netizen ada yang nanya, siapa nih yang bicara di balik layar? Nanti boleh diklik videonya di tanda yang di atas itu ya. Dan tadi juga gua sempat mendengar dari pembahasan kalian yang di trio anomali. Buat gua sebagai orang yang pernah mengalami Tuhan sendiri itu nggak make sense. Karena apa yang gue lihat berbeda dengan apa pengalaman yang mereka bilang. Gini, waktu gue baca Alkitab ini kejadiannya setelah gue percaya, setelah gue menyerahkan diri kepada Tuhan dan mau memberikan diri untuk dibaptis. Akhirnya kan gue belajar tuh di gereja kan. Selama gue belajar di gereja, selama gue belajar Alkitab di gereja maupun di tempat dimana ada persekutuan atau kelompok ya, gue nggak pernah nemuin tuh satu ayat Yesus marah-marah. Ini kan berarti kan udah menyalahi aturan ini ya, aturan Alkitabiah kalau buat gue pribadi ya. Tapi menurut dia tuh yang bongkar-bongkar apa? Ya, jungkar balikin itu tuh yang di bait Allah itu, latar Allah yang Yesus itu apa? Kan jadi pasar tuh bait Allahnya. Nah, mereka Yesus itu kan sampai marah-marah situ dibilangnya gitu. Beda. Setelah itu kita bisa bilang beda. Tegas. Nah, kalau kamu misalkan di salah satu mall, kita misalkan di salah satu mall itu punya aturan, nggak boleh merokok karena mall itu harus bersih. Tiba-tiba satpam itu keluar, nyuruh kamu untuk pergi. Sekarang pertanyaan saya sama abang nih, sama Bang Yogi sebagai admin Sarumpun Sabda. Bagi abang, si satpam itu galak atau tegas? Tegas lah. Beda kan galak sama tegas. Karena kalau galak itu pasti bahasa yang keluar beda. Iya. Tidak ada kasih, tidak ada sepertinya untuk kelihatan dari banyak orang penangkapan itu seperti mengintimidasi. Tapi kan kalau tegas beda. Ya, mungkin karena kalian tahu kan itu kejadiannya juga setelah Yesus lahir. Kalian tahu mungkin kalau misalkan saat itu Allah bisa ngomong secara langsung, lu pergi deh kalau bisa dari tempat di mana hadirat saya ada dan saya nggak mau ini kotor. Mungkin itu bisa terjadi dari lalu-lalu. Karena Allah pun nggak pernah bertindak apa-apa selama ini gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Oke, itu udah poinnya dapat lah. Iya kan? Sekarang ke pengalaman lu. Oke, kalau pengalaman saya, waktu saya berjumpa atau memiliki perjumpaan ilahi dengan Tuhan itu sendiri, saya melihat pribadi Tuhan itu ya benar-benar dalam keadaan penuh kasih. Kasih ini kalau gue bilang ya secara garis besarnya itu ya memang dia dalam keadaan ngomongnya lembut, kalaupun tegas itu tidak berpengaruh itu dalam kondisi ngomongnya lembut atau enggak ya. Kadang banyak orang yang kalian bisa temui ngomongnya lembut, tapi sebenarnya bobotnya tuh tegas gitu loh. Gitu. Nah, Yesus yang saya kenal, Yesus yang pernah saya lihat, nggak sopan. Tuhan Yesus yang pernah saya lihat dan Tuhan Yesus yang pernah saya kenal dan yang saya tahu yang saya pernah lihat
dia nggak dalam kondisi yang strength yang dibilang tadi sama si Ali, yang dibilangnya strength lah, yang dibilangnya dark jokes lah. Waktu dia ketemu sama saya kok nggak tidak melakukan hal itu. Dan firman Tuhan pun tidak mencatat adanya dark jokes. Emang pernyataan dia sebelum pakai sama gue, pernyataan dia kan bilang dark jokes itu nggak? Ya nggak ngomong secara spesifik sih dia. Ngomong secara Cuma bilang dark jokes. Kalau dark jokes kan berarti kan Gelap kan? ya jokes gitu. Iya. Berarti kan ada firman Tuhan yang memang itu jokes dong. Berarti kan kayak gitu kan. Sebuah Prank lah istilahnya gitu ya kan. bercandaan. Gitu. Sedangkan Tuhan Yesus tuh nggak mungkin ngapain dia bercanda ya kan. Iya. Kan waktu gue dilihatin satu gerbang besar itu ya, boleh nanti dicek sendiri saya. Ketemu sama gerbang besar itu, gue mau masuk ke sana, terus cuma bilang kayak gini doang. Jangan dulu nak. Kalau kamu masuk ke sini, itu tandanya semua tugasku sudah selesai. Ini secara apa namanya tidak tersirat ya. Ya secara tidak tersirat begitu. Dia ngomong begitu. Jangan. Nanti kalau kamu masuk ke dalam sini, itu artinya kalau ada orang yang udah boleh masuk ke dalam taman kerajaan di mana rumah-rumah kita disediakan sama Tuhan, otomatis tugasnya dia sudah kelar. Iya. Makanya Tuhan secara tidak langsung bilang kayak gitu saat itu. Kamu jangan masuk dulu. Nanti kalau itu artinya tugas saya harus sudah buru-buru turun. Gitu kan, ngerti kan? Sebenarnya itu kan larangan saya maksud. Mungkin kalau buat orang yang nggak cocok dilarang, ya itu akan jadi hal yang menyakitkan buat dia. Karena kan gue pengen masuk ke situ, at least gue juga ngelihat hal yang indah di dalam sana, betul kan? Ya udah giliran ibarat katanya nih bahasa mudanya, giliran gue mau masuk gue tahan Ya benar. gitu kan? Tapi kan buat orang yang ngertiin seseorang, buat orang yang bisa mengangkat hatinya Tuhan, Betul. Lu pastinya itu akan jadi satu hal yang bisa dimengerti. betul paham ya. Paham. Iya. Bukan jadi hal yang lu bilang bisa make sense jadi itu dia strength, Dia galak. Oh enggak, gua nggak ngeliat dia galak. Berarti sebenarnya kalau galak itu kita sedang membela diri kita sendiri, benar kan? Oh iya. Ya kan? Jadi seakan-akan kita tuh lagi dihakimi terus kita bilang galak nih orang gitu kan? Iya. Kan semua itu tergantung daripada penanggapan kita. Tanggapan. Betul nggak? Iya kan? Dan kalau dari Tuhan sebenarnya kalau menurut gua tanggapan kita ya harusnya nggak kayak gitu dong ya. Kalau misalkan kita tahu itu pesan dari Tuhan gitu. Iya. Gitu. Kedua, gini, orang yang sudah dihampiri Tuhan itu pasti hidupnya berubah dong, benar nggak? Oh iya. Jangan mengalami pertobatan. Sekali aja kan, contohnya kayak Abraham, dia dihampiri sama Tuhan kan setelah itu dia bertobat dong. Iya. Dia percaya sama Tuhan. Terus Paulus sebelum dia jadi Paulus kan Saulus dulu nih. Iya. Di jalan kan dia ketemu sama Tuhan Yesus, bertobat dia kan ketika dia telah berjumpa dengan Yesus. Iya. Benar kan? Nah sekarang gini, katakanlah yang oknum tadi trianomali tadi ditolong sama Tuhan Yesus sekali itu. Harusnya kan dia bertobat dong, jadi dia percaya, oh iya ternyata Yesus itu Tuhan. Iya, karena harusnya make sense dong sama apa yang dia selama ini jadi penolong Nah, dia. Dan imannya dia harusnya ada mulai perubahan. mulai turun tuh. Ya. Tapi ini enggak, berikutnya dia tetap ketemu sama Yesus ya. Udah dianggap Yesus itu hanya sekedar bukti, bukan sang Allah itu sendiri. Iya, dari Koyogi sendiri pernah nggak sih ada pengalaman spiritual gitu sama Tuhan? Gini, ini terakhir kalinya gue mengkonfirmasi dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang seputar trianomali ya. Jadi ini sekaligus penutup. Jadi gue nggak akan lagi gubris misalkan ada yang komen, lu mah ngada-ngada bang, misalkan lu mah gini-gini, nggak akan lagi lah gue itu. Yang penting gue udah konfirmasi bahwa gue punya pengalaman yang bisa membantah pengalaman dari trianomali gitu. Oke, ini yang mau saya klarifikasi, saya sampaikan juga ke sobat Sarung pun berkaitan dengan pernyataan saya kan tadi kan, ada nggak sih pengalaman yang bisa mengcounter pengalaman dari trianomali tadi gitu, yang gue bilang itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ada. Jadi gue dulu tuh termasuk orang yang takut sama hal-hal yang begituan lah, makhluk halus, genderuwo, kuntilanak, sebangsa itulah gitu ya. Tapi puji Tuhan sih sekarang udah biasa aja gitu, bisa aja. Nggak tahu kalau beneran tidak tahu. Itu ya. Seriusan tadinya takut sama Mbak Kunti. Ya iya dong, apalagi kan ngeliat TV gitu kan dulu ya, masih remaja. Tapi kayak gimana sih? Katanya kan kalau gitu sebenarnya kayak karena kita ngebayangin itu makanya itu nyata. Kan saya ada gitu. Tapi kalau kita ngebayangin nggak ada. Iya itu. Gue dulu pernah mimpi, nggak tahu nih kalian nih pernah nggak ngerasain diri pernah mimpi dikejar sama setan. Hantu ya, pernah ya? Pernah pasti. Terus gue yang gue lakuin waktu itu langsung dong kan, gue kan refleks, gue nih orang Kristen, jadi langsung gue ambil salib, langsung gue kasih dalam nama Tuhan Yesus gitu kan. Kayak gitu. Lu kayak gitu juga. Posisinya itu di mana? Di rumah gitu. Hah? Di rumah. Posisinya ya nggak tahu, gelap aja, di mimpi iya. gitu kan, itu kan mimpi gitu, maksudnya gue mimpi kan. Mimpi tapi seperti nyata gitu, kayak nyata, kayak benar-benar dikejar gitu. Nah, terus gue kayak lakuin itu, terus apa yang terjadi? Kira-kira apakah setan itu langsung menghilang atau sebaliknya? Kayak yang menghilang. Menghilang dari kenyataan gitu ya. Nggak, jadi yang terjadi itu malah si
si iblisnya setan itu malah makin menjadi. Dia malah tetap mengejar saya gitu. Jadi nggak mempan tuh salib sama perkataan gue itu nggak mempan. Harusnya kan gue kegoncang dong imannya pas gue udah bangun ya dari mimpi gue. Kayaknya Yesus itu ternyata bukan Tuhan nih. Soalnya salibnya udah gue kasih, doa sebutan Yesusnya udah keluar, tapi nggak mempan tuh, setannya tetap ngejar. Nah itu harusnya tergoncang iman gue. Dan gue merasa kayak kalau gitu Yesus itu bukan Tuhan, buktinya gagal ya kan doanya. Nah tapi di situ gue jadi gini mikir, yang gue lakuin adalah baca Alkitab, baca firman Tuhan, terus gue dengerin firman Tuhan entah dari khotbahnya pendeta gitu kan. Terus akhirnya gue tahu bahwa rancangan Tuhan itu atau pertolongan Tuhan itu nggak selalu harus kita minta pertolongan sama Tuhan terus langsung Tuhan kabulkan saat itu juga. Tahu kan maksudnya? Jadi nggak misalkan kita minta sama Tuhan tolong usir setannya langsung kabur, nggak kayak gitu juga. Jadi Tuhan itu tetap mengizinkan kadang-kadang setan itu menang melawan kita. Jadi Tuhan mengizinkan setan menang melawan kita. Contohnya Ayub kan dia orang yang saleh, tapi Tuhan izinkan kan setan berkuasa atas dia kan, berkuasa atas keluarganya, berkuasa atas harta bendanya gitu kan. Nah itu yang terjadi sama Ayub aja lebih soleh lah daripada kita yang mungkin sering melakukan dosa gitu kan. Nah berarti gue gini ngomongnya, berarti apalagi gue dong, maksudnya Tuhan juga bisa mengizinkan hal yang sama terjadi sama gue gitu. Ketika gue dikejar sama setan dan gue bilang dalam nama Yesus, akhirnya setan itu tetap kejar gue, itu gue rasa sebagai bentuk bahwa Tuhan itu ingin membentuk saya. Yesus itu membentuk saya lebih lagi mengenal dia gitu. Dan mengenal Yesus itu bukan sehari 2 hari terus gue langsung kenal gitu, enggak, tapi lewat perjalanan yang justru berat. Makanya kata Tuhan Yesus kan menyangkal dirimu dan memikul salib. Itu enggak perjalanan yang bukan mudah. Nah makanya kalau kata gue, apa pengalaman dari Trianomali tadi yang dia bilang Yesus langsung membantu terus setan itu langsung hilang, gue rasa nggak kayak gitu. Di orang Kristen tuh ada saatnya di mana setan itu bisa menang melawan kamu gitu. Nah disitulah justru iman kita diuji. Benar nggak sih kamu tetap ikut Tuhan? Di dunia ini contohnya, pernah nggak sih dari kita rasanya kelaparan? Katakanlah kita kurang uang jajan nih, pernah nggak sih? Sering kan? Nah, terus apakah lu langsung mikir gini, Tuhan Yesus itu nggak ada? Mikir itu nggak? Enggak kan? Nah, tapi itu terjadi sama kamu kan, kamu nggak punya uang jajan kan? Iya. Nah, begitu juga ketika setan melawan kamu, ada saatnya setan bisa menang melawan kamu, tapi jangan langsung berpikir bahwa Tuhan itu nggak ada. Nah, jadi sama Trianomali ini, kalau Tuhan Yesus itu selalu memberikan kamu kemenangan, gue nggak percaya. Soalnya kan mudah banget sih Tuhan Yesus itu kasih kamu kemenangan. Kalau menurut gue, kalau memang Tuhan Yesus itu menghendaki iman kamu bertumbuh, harusnya ada fase-fase di mana kamu juga diizinkan untuk jatuh, supaya kamu ningkat gitu kan imannya kan. Jadi Tuhan tetap mengizinkan kamu itu di dalam lembah kekelaman gitu. Gak usah lu jadi gitu kan? Iya, Yesus aja kayak gitu. Kemenangan kita aja kan kesiksa dulu. Betul, dia bahkan dihina ya kan. Betul. Dia tidak mengenal dosa tapi dibuat sehingga seolah-olah dia berdosa. Seperti itu. Itu Yesus apalagi kita gitu. Dan akhirnya dari situ gue jadi makin yakin justru, meskipun di dalam mimpi tadi seakan-akan Yesus itu kalah dalam tanda kutip ya, tapi gue semakin yakin bahwa yang gue alamin itu justru memberikan iman gue semakin bertumbuh gitu. Di dalam Yesus itu gue semakin kenal siapa Yesus, bahwa Yesus itu adalah benar-benar Tuhan yang kaya gitu misalnya, kaya yang berikan gue pengalaman yang kaya. Di saat gue kalah, di saat gue menang, Yesus tetap ada. Dari Iki sendiri juga pernah tuh kayak ketika lagi ada masalah, itu kan kayak menyalahkan Tuhan, kayak kenapa sih Tuhan kayaknya bohong lah, sebenarnya emang nggak ada Tuhan gitu. Ketika lagi benar-benar down, ada masalah, nggak ada Tuhan kali, maksudnya kayak masa iya Tuhan nginin hambanya yang benar-benar katanya dikasihi tapi malah dibikin kayak hancur banget hidupnya. Dari situ malah kayak mikir benar-benar kayak nggak percaya Tuhan tuh. Pernah kayak gitu juga ya? Nah setelah nggak seberapa lama kemudian, dan hal yang nggak mungkin terjadi tuh terjadi, benar-benar kayak wah banget gitu. Jadi kayak gimana ya? Wah berarti selama ini gue yang salah, malah menyalahkan Tuhan, bukan malah gue mikir kenapa nih diri gue gitu. Dan dari situ tuh udah kayak sebuah guncangan, sebuah perkembangan iman kita. Iya. Jadi ada sesuatu di balik itu kan yang lu tahu akhirnya kan. Nah, itu yang disebut dengan kekayaan iman di dalam Tuhan Yesus. Makanya
Makanya gue nggak percaya kok segampang itu ya Tuhan Yesus itu menolong anomali gitu dalam pengalaman-pengalaman dia. Besoknya misalkan ketemu Yesus, terus Yesus mengusir setan itu dengan begitu mudah. Dan kedua, dari pengalaman mereka nggak berdampak juga dengan pemberitaan Injil, nggak berdampak dengan bahwa oh Yesus itu adalah Tuhan bagi semua umat. Nggak ada perkataan seperti itu. Nggak seperti yang kamu bilang gitu, misalkan tadi yang bilang dari pengalaman lu ceritain itu ke teman-teman gitu kan. Nah, nggak ada yang kayak gitu. Jadi seolah-olah kemuliaan itu bukan kemuliaan untuk Tuhan Yesus, tapi kemuliaan untuk ya pribadi dia mungkin ya. Dan tadi udah ditambahin juga sama teman-teman di sini juga yang dia bilang tuh bertentangan dengan pengalaman mereka gitu. Itu aja sih sebenarnya poinnya. Kedua ya udah kita juga sekedar ingin sharing aja kan pengalaman spiritual gitu, perjumpaan dengan Tuhan. Dan juga di sini tidak ada untuk unsur saling menjatuhkan, saling menghina enggak gitu kan. Ini kan lebih ke arah kayak gimana sih sudut pandang di sini, gimana sih, ya, jadi lebih kayak ke arah meluruskan aja. Yang ketiga, ini juga bentuk kita kasih sayang kita kepada termasuk trianomali juga sebenarnya. Maksudnya dengan cara ini kita mengingatkan, ayolah bertobat gitu kan misalnya ya, ayolah kembali ke jalur yang benar gitu kan. Kalau memang kamu benar yakini Yesus itu adalah yang menolong kamu, ya coba berdoalah sama Yesus, apakah kamu itu benar-benar Tuhan. Jangan gini loh, jangan aduh takut nanti viewer saya misalkan viewer saya berkurang nih karena misalkan saya mengaku Yesus itu adalah Tuhan ya kan. Kalau takut nih karena sensitif bilangnya kan Yesus itu kalau saya sebut Yesus itu Tuhan, ya udah dong sensitif, takutnya nanti ada yang kesinggung kan. Gak usah kayak gitu juga. Kalau kita tahu itu benar ya udah beritakan aja gitu kan. Jadi menurut gua itu kehadiran kita di sini juga untuk apa? Karena bentuk kasih kita ya ke Trianomali, juga ke sobat-sobat Sarongpun yang beragama Kristen, itu juga termasuk bentuk kasih kita gitu. Bentuk kasih kita, bertobatlah kalau memang kalian termasuk orang-orang yang menyangkal bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanyalah apa namanya tuh kayak seorang nabi atau hanya sekedar ya utusannya daripada Tuhan atau utusannya daripada Bapa gitu ya. Ini kami benar-benar nyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan atau Allah itu sendiri gitu. Itu aja sih. Terima kasih ya sobat Sarongpun, tetap semangat untuk memperdalam firman Tuhan. Amin. Supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Haleluya.